Oke, shalom, selamat ketemu lagi dengan saya Abraham Pelokila. Teman-teman persekutuan Rohani Kristen dimanapun berada, saya mau sharing sedikit tentang bagaimana sih kalau nongkrong itu yang tidak toksik dan kemudian bisa membangun diri kita sendiri. Kan kadang-kadang kita sering sekali nongkrong dengan teman-teman di mana saja kita duduk, dan berbagai aktivitas sering kita lakukan dengan bersantai, bercerita dengan teman-teman. Tapi mungkin ada hal yang menarik yang perlu saya bagikan buat kalian adalah bagaimana nongkrong itu dengan tujuan yang jelas. Karena kalau kita jadi orang yang berpikir dengan baik, tentu kita harus berpikir bahwa segala sesuatu yang kita buat harus memiliki tujuan yang baik. Nah, hari ini saya akan coba dorong hal yang menarik tentang nongkrong dengan cara yang lebih menarik. Nah, yang pertama tentu harus tentukan tujuan. Kalau mau nongkrong itu mau ngapain, apa yang mau dicapai dari nongkrong itu. Kalau nongkrong yang tidak berguna, kemudian membuang-buang waktu, tidak produktif, apakah itu akan mendatangkan kebaikan? Sebab kita juga berburu dengan waktu, kita harus jadi lebih baik, kita lebih maju, kita harus produktif. Nah, tentu ini penting. Yang kedua, kita harus bisa menghindari nongkrong yang toksik. Artinya bahwa isi dari tongkrongan itu memang janganlah orang-orang yang sifatnya racun, merusak, membawa dampak yang buruk dan sebagainya. Karena guna apa juga berteman dengan orang-orang yang selalu melemahkan pikiran, melemahkan semangat kita, melemahkan tujuan-tujuan kita. Nah, tentu tidak. Yang ketiga, ayo libatkan Tuhan dalam kegiatan-kegiatanmu. Ketika kamu nongkrong dan sebagainya, usahakanlah libatkan Tuhan. Artinya bahwa di dalam tema-tema pembicaraan itu cobalah bicarakan tentang betapa Tuhan punya tujuan atas hidup kita, betapa kalau kita bersama-sama dengan Tuhan kita ada jalan keluar, ada pertolongan dan sebagainya, sehingga kita bisa bersaksi kepada orang tentang betapa Tuhan itu mau menyertai dan memberkati hidup kita. Kemudian undang juga teman-temanmu yang mungkin belum percaya Yesus dan kamu sedang targetkan untuk mereka bisa percaya Yesus, mereka bisa menerima Yesus sebagai Tuhan, dan kamu bisa membawa mereka dan memuridkan mereka menjadi orang-orang Kristen yang punya tujuan, yang punya kreativitas, punya pemikiran tentang masa depan yang lebih baik. Mereka berkembang, mereka maju, mereka tidak lagi toksik, tidak lagi nganggur, tidak lagi tanpa tujuan. Kemudian tentu ini lingkungan penting sekali. Kita butuh lingkungan yang bagus, lingkungan yang tepat agar pergaulan kita tidak merusak, pergaulan kita tidak membahayakan diri kita. Ingat bahwa setiap keputusan, setiap pilihan, setiap keinginan kita adalah keputusan-keputusan yang sangat menentukan. Baik itu keputusannya kecil ataupun besar ataupun biasa saja, harus diingat bahwa setiap orang mengambil keputusan dengan siapa berteman, di mana dia berteman, bagaimana dan sebagainya, itu sangat penting buat dirinya. Agar apa? Agar dia bisa mencapai harapan dan tujuan dalam hidupnya. Amsal 13 ayat 20 menyampaikan bahwa barulah kamu akan menjadi cerdas jika kamu bergaul dengan orang yang bijak. Tetapi jika kamu bergaul dengan orang yang jahil, kamu akan binasa. Jadi ternyata bergaul dengan orang yang bijak, bergaul dengan orang yang tepat, bergaul dengan orang yang cerdas, bergaul dengan orang yang punya tujuan yang jelas, itu membuat kita jadi lebih bijaksana, lebih mengerti. Tetapi bergaul dengan orang-orang yang tidak tepat, orang yang salah dan sebagainya, punya dampak dan efek yang sangat merusak dalam hidup kita, bahkan membawa kebinasaan, dan kita tidak mencapai apa yang menjadi harapan cita-cita kita, mungkin orang tua kita, teman-teman kita dan sebagainya. Oke, itu buat kita teman-teman Persekutuan Rohani Kristen Jakarta. Tuhan Yesus memberkati.